Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ika Nafiani, NIM 1262092020074 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 7 SMP yang membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 2. Menjelaskan pengertian garis Willis dan garis Weber. 3. Menjelaskan ciri-ciri fauna asiatis, peralihan, dan australis. Teman-teman, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di sana, kalian bisa melihat flora dan fauna yang beraneka ragam. Keragaman flora dan fauna merupakan keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Apa itu flora dan fauna? Mari kita simak pembahasan berikut. Flora adalah segala macam jenis tumbuhan atau tanaman yang memiliki klasifikasi dan juga ciri-cirinya yang ada di Indonesia berdasarkan persebarannya. Sedangkan fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa saja sih faktor-faktornya? Faktor pertama yaitu iklim. Iklim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora dan fauna, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi seperti di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan daerah yang curah hujannya rendah banyak ditumbuhi semak belukar dan padang rumput yang luas seperti di Nusa Tenggara. Faktor yang kedua yaitu jenis tanah. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran flora. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya subur dan berbuah lebat. Faktor ketiga yaitu relief atau ketinggian tempat. Dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Faktor keempat yaitu biotik. Faktor biotik adalah aktivitas campur tangan manusia yang mampu dengan cepat mengubah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat persebaran flora dan fauna tersebut. Pembagian flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pertama, Pulau Sumatera. Kedua, Pulau Kalimantan. Ketiga, Pulau Jawa. Keempat, Pulau Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur seperti Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Contoh tanaman yang ada di Indonesia bagian barat yaitu lumut, paku, jamur, meranti, pohon mahuni, pohon damar. Di wilayah Indonesia bagian barat juga terdapat banyak jenis hutan seperti hutan mangrove, hutan musim, sabana tropis, dan lainnya. Contoh tanaman yang ada di Indonesia bagian timur yaitu pohon sagu, kayu eboni, kayu cendana, pohon nipah, pohon matoa, rotan, dan lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai persebaran flora di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan persebaran fauna di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan, dan fauna australis.
Ketiga bagian fauna itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace dan garis Weber? Garis Wallace adalah garis yang membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna peralihan. Nama Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang berkebangsaan Inggris yang meneliti tentang persebaran hewan di wilayah tersebut. Sementara garis Weber adalah garis yang membatasi persebaran fauna peralihan dengan fauna australis. Nama Weber diambil dari nama Max Carl Wilhelm Weber, peneliti asal Jerman yang meneliti persebaran fauna di wilayah tersebut. Sedangkan fauna asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Ciri-ciri fauna asiatis yang pertama, mamalia ukuran besar, 2. Berbagai jenis kera, 3. Berbagai jenis ikan air tawar, 4. Sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang, 5. Berbagai jenis reptil. Selanjutnya contoh fauna asiatis yang pertama yaitu badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, ikan pesut mahakam. Fauna peralihan atau fauna bagian tengah mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara. Ciri-ciri fauna peralihan yang pertama memiliki fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. 2. Bersifat endemis, hanya yang terdapat di satu wilayah saja. 3. Tipe fauna yang terancam punah dan sangat langka dapat dikategorikan sebagai tipe hewan endemik. Contoh fauna peralihan yaitu yang pertama kuskus, komodo, anoa, babi rusa, dan sebagainya. Fauna australis atau fauna bagian timur mencakup wilayah Papua, Pulau Halmahera, Kepulauan Aru. Ciri-ciri fauna australis yang pertama memiliki tubuh yang relatif kecil, 2. Berbagai jenis burung yang memiliki warna bulu menawan, 3. Tidak ditemukan kera di hutannya, 4. Memiliki banyak binatang berkantong, 5. Ikan air tawar yang ada relatif lebih sedikit, 6. Terdapat banyak hewan yang bertanduk. Contoh fauna australis yaitu kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih, burung kasuari, burung merak Goura victori,